Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi nih di channel Otak Kencer. Wah, CPNS 2021 insya Allah akan ada pengumuman resminya di bulan Maret. Gimana nih, deg-degan gak sih menanti rilis pengumumannya? Kita doakan bersama ya teman-teman, semoga CPNS 2021 ini menjadi salah satu jalan rezeki kita semua dan berkah dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Oke, biar makin jos nih persiapan teman-teman untuk menghadapi CPNS 2021, channel Otak Kencer akan kupas tuntas materi-materi hits dan soal hots tentunya. Yuk, bagi teman-teman yang belum subscribe sekarang biar gak ketinggalan update video dari kita. Kali ini kita akan kupas tuntas terkait materi TIU, yaitu jarak, kecepatan, dan waktu. Pastinya teman-teman udah pernah denger dong yang namanya jarak, kecepatan, dan waktu. Nah, ketiga hal ini sering banget dipakai di kehidupan kita sehari-hari, dan ini termasuk materi yang langganan keluar di CPNS dari tahun ke tahun. Yo, check it out. Segitiga ajaib ini boleh banget teman-teman ingat karena akan sangat berguna untuk membantu teman-teman dalam menghafal rumus JKW. Tapi sebelumnya, yuk kita ingat-ingat dulu apa sih JKW ini? Jangan move on dulu ya. Ini bukan masa lalu. Oke, langsung aja segitiga JKW. J-nya adalah jarak. Jarak itu adalah angka yang menunjukkan seberapa jauh suatu benda berubah posisi. Umumnya nih, jarak menggunakan satuan meter atau kilometer. Lalu K. K-nya adalah kecepatan. Kalau kecepatan itu adalah besaran yang menunjukkan seberapa cepat benda berpindah. Satuan dari kecepatan adalah meter per detik, atau bisa juga kilometer per jam. Nanti tergantung dari pertanyaannya. Dan W-nya adalah waktu. Lamanya waktu yang digunakan untuk menempuh suatu jarak tertentu. Yaps, betul banget. Satuan waktu bisa detik, menit, jam. Jadi untuk satuan JKW ini teman-teman tidak usah bingung ya. Ikuti aja yang dimau dari soalnya. Oke? Terus cara pakai segitiga JKW ini gimana sih? Gampang banget, tinggal pakai sistem tutup. Misal nih teman-teman mau cari jarak, berarti J-nya teman-teman tutup. Berarti yang tersisa apa sih? Tinggal K sama W. Jadi untuk mencari jarak, tinggal K dikalikan dengan W. Jadi kalau sejajar dia dikali ya teman-teman. Kalau dia atas bawah berarti dibagi. Jadi sekali lagi, untuk mencari jarak tinggal kecepatan dikalikan dengan waktunya. Terus yang kedua nih, kalau misal mencari kecepatan, berarti kecepatan tadi simbolnya kan K ya. K-nya kita tutup, berarti rumus kecepatan tinggal J kita bagi dengan W. Jadi rumus kecepatan adalah jarak dibagi dengan waktu. Dan yang terakhir, misal mau mencari waktu, berarti W-nya kita tutup teman-teman. Berarti tinggal apa nih? Tinggal J dibagi dengan K. Jadi untuk mencari waktu, tinggal jaraknya kita bagi dengan kecepatan. Yo, coba-coba kita ke contoh soalnya. Nomor 1. Dani akan pergi ke rumah neneknya. Bila Dani berangkat dari rumah itu pukul 07.00 dan tiba pada pukul 09.00, jarak tersebut ditempuh menggunakan mobil dengan kecepatan 50 km per jam. Maka jarak rumah Dani dan nenek adalah option A 90, option B 100, option C 120, option D 150, dan option E 200. Kira-kira yang mana nih teman-teman jawabannya? Yaps, betul banget, jawabannya yang B. Terus caranya gimana?
Di sini dikasih tahu kan ada waktunya, itu dari pukul 07.00 sampai 09.00. Berarti waktu tempuhnya adalah 2 jam. Berarti jaraknya gimana sih? Oke, pakai rumus JKW. Kita tutup bagian jaraknya. Berarti tinggal kecepatan kita kali dengan waktu. Oke, kita masukkan. Kecepatannya 50 km per jam dan waktunya tadi 2 jam, gitu ya. Berarti tinggal 50 kita kali dengan 2 jam. Dapat deh 100 km. Jawabannya berarti yang B. Mantap, masih gampang ya. Lanjut lagi, kita ke soal nomor 2. Elizabeth akan pulang ke kampung halaman, yaitu ke Yogyakarta, dengan menggunakan bus pada pukul 13.00 berangkat dari Rembang dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Sesampainya di Semarang, bus tersebut berhenti selama 20 menit. Jika jarak Rembang Yogyakarta adalah 250 km, pada pukul berapa sih Elizabeth sampai di kota Yogyakarta? Option A 18.25, B 18.35, C 19.25, D 19.35, dan E 20.25. Kira-kira pukul berapa teman-teman? Yuk coba-coba kita hitung dulu pakai rumus JKW lagi ya. Yang ditanya tadi adalah pukul, berarti waktu. Berarti W-nya kita tutup teman-teman. Yang tersisa apa sih? J sama K, atas bawah berarti dibagi. Berarti waktu itu sama aja dengan J, jaraknya kita bagi dengan K, yaitu kecepatan. Masukkan teman-teman, jaraknya tadi 250 km. Kita bagi dengan kecepatannya 40 km per jam. Berarti kita coret nolnya ya. Oke, 25 dibagi 4 kita dapat 6. 6 seperempat jam. Sampai sini bisa? Oke, berarti ada 6 jam ya, ditambah seperempat jam. Seperempat jamnya kita ubah jadi menit. Caranya tinggal seperempat dikali 60 menit. Berarti dapat nih 15 menit. Berarti waktu tempuhnya itu adalah 6 jam 15 menit. Terus tibanya pukul berapa? Tinggal kita jumlah teman-teman, waktu awal sama waktu tempuhnya. Berarti tinggal 13.00 ditambah 6 jam 15 menit. Jangan lupa juga tadi sempat istirahat ya, 20 menit si bisnya. Berarti tinggal kita jumlahin aja teman-teman, 19.35. Option D. Bisa ya, jadi nanti kalau ada jarak, kecepatan waktu, ingat aja nih segitiga JKW. Kalau teman-teman mau pakai V sama dengan S per T, pakai itu juga boleh. Jadi nanti tinggal dipilih nih cara yang terenak buat teman-teman semuanya, gitu ya. Kita lanjut lagi, oke. Sebelumnya, yuk bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, please like, subscribe, and comment. Bagikan juga ke sosial media teman-teman semuanya. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Wow, sekarang berpapasan. Udah, kita coba ya. 2 buah kendaraan yaitu mobil dan bus berangkat bersamaan nih pada pukul 06.45. Jika mobil berangkat dari rumah dengan kecepatan 74 km per jam dan bus dari terminal nih dengan kecepatan 96 km per jam, jarak antara rumah dengan terminal adalah 90 km. Pada pukul berapa kendaraan tersebut akan berpapasan? Oke. Option A 07.05, option B 07.15,
option C 0725, option D 0735, dan option E 0745. Terus cara pengerjaannya gimana? Ingat tadi W. Nah, berarti W-nya kita tutup ya teman-teman. Berarti yang tersisa adalah J dibagi dengan K. Jadi untuk rumus berpapasan, nanti tinggal kecepatannya kita total. W sama dengan J dibagi K1 ditambah K2. Yuk, kasih keterangan dulu. W adalah selang waktu, nanti satuannya jam. J adalah jarak, K1 dan K2 itu adalah kecepatan dalam kilometer per jam. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku. Jadi syaratnya adalah berangkat di jam yang sama. Kita lihat dulu teman-teman. Kedua kendaraan, mobil sama bus itu kan sama-sama berangkat pada pukul 06.45 ya. Oh ya udah nih, waktunya udah sama. Langsung aja kita masukkan ke rumusnya. W sama dengan J dibagi K1 ditambah K2. J-nya teman-teman masukkan, jaraknya 90 km. Lalu kita bagi dengan kecepatan satunya, itu punya mobil ya, 74. K2-nya punyanya si busnya, tinggal kita masukkan 96. Berarti tinggal kita jumlah aja, 74 tambah 96. Itu kan kita dapat 180. Tinggal 90 dibagi 180. Dapat deh 1/2. 1/2 apa nih? 1/2 jam. Oke, kita buat menit nih. Caranya tinggal dikali 60 menit. Berarti kita coret bagi 2 ya, berarti dapat 30 menit. Terus pukul berapa mereka akan berpapasan? Tinggal kita jumlah teman-teman. Waktunya tadi 06.45, kita jumlah dengan 30 menit. Jadinya dapat deh 07.15, option B. Bisa ya dipahami? Oke, lanjut lagi ya. Nanti videonya bisa teman-teman pause ya, sesuai dengan kebutuhan biar makin mantap lagi. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Coba dulu nih teman-teman. Nah, monggo. Udah, lanjut. 2 buah bus dengan rute Jakarta-Bandung dijadwalkan akan segera berangkat. Bus A berangkat dari Jakarta pada pukul 07.00 dengan kecepatannya 90 km per jam. Sedangkan bus B itu berangkat dari Bandung pada pukul 07.10 dengan kecepatannya 70 km per jam. Lalu, kedua bus ternyata memiliki rute yang sama. Maka, kapan kedua bus tersebut akan berpapasan jika jarak Jakarta-Bandung adalah 135 km? Option A 0725, option B 0735, option C 0745, option D 0755, dan option E 0805. Soal ini masih tentang berpapasan ya, berarti pakai rumus kayak soal nomor 3. Hati-hati. Syarat dan ketentuan berlaku. Jam berangkatnya harus sama. Ini berbeda loh. Si bus A itu berangkat pada pukul 07.00 dan bus B berangkat pada 07.10. Berarti ada perbedaan waktu 10 menit. 10 menit si bisnya udah berjalan. Pasti udah ada dong jarak yang udah dia tempuh. Kira-kira berapa sih jarak yang sudah ditempuh sama bus A selama 10 menit itu? Yaps, betul banget. Kita hitung dulu pakai rumus segitiga JKW. Oke, kalau cari jarak berarti tinggal kecepatan kita kalikan dengan waktu. Berarti jarak bus A selama 10 menit bisa kita hitung teman-teman. Tinggal kecepatannya bus A-nya berapa sih? 90 km per jam. Terus waktunya tadi selisihnya kan 10 menit. Buat jam berarti tinggal 10 kita bagi 60.
60 ini 1 jam sama dengan 60 menit ya teman-teman. Jadi untuk mengkonversi si menitnya jadi jam, tinggal kita bagi 60. Berarti tinggal 90 kita kali 1/6. Nolnya kita coret ya. 90 bagi 6 itu kan dapat 15 kilometer. Berarti selama 10 menit bus A sudah menempuh jarak 15 km. Dan selisih jaraknya dengan bus B jadi berapa sih? Tinggal kita kurangi 135 km jarak tadi, kita kurangkan dengan 15 km. Kita dapat 120 km. Ini adalah jarak si A sama B ya, di waktu yang sama, yaitu 07.10. Kapan sih mereka akan berpapasan? Lah, pakai rumus yang tadi. W sama dengan J per K1 ditambah K2. Syaratnya berangkat di jam yang sama. Jamnya udah sama ya. Oke, langsung aja kita masukkan datanya. Jaraknya tadi jadi 120 km ya. Terus dibagi dengan total kecepatannya. Si A itu 90 km per jam, si B-nya 70 km per jam. Berarti 90 tambah 70 kan 160. Tinggal 120 dibagi 160. Kita sederhanakan teman-teman, dibagi 40 ya. Berarti kita dapat 3/4 jam. Kita ubah jadi menit dikali 60 menit. Dapat deh waktunya 40 menit. Terus berpapasannya pukul berapa? Tinggal 07.10 waktunya tadi yang udah dibuat sama, ditambah 45 menit. Kita peroleh 07.55. Option D. Sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman. Jadi ingat nih syarat dan ketentuannya, harus berangkat di jam yang sama. Kita lanjut lagi ya ke soal berikutnya. Oke, monggo bisa teman-teman coba dulu sekarang tentang menyusul. Tikungan tajam nih. Udah dapat? Oke, tahan dulu, kita coba bersama-sama. Kecepatan lari Riko adalah 2 kali kecepatan berjalannya Tono. Misal kecepatan Riko ini kita tuliskan KR ya, dan kecepatan Tono kita tuliskan KT. Berarti bisa kita tulis ini, KR dibanding KT itu sama dengan 2 dibanding 1. Ternyata Tono dapat menyelesaikan ujian terlebih dahulu pada pukul 14.05 dan langsung pulang. Jika Riko menyelesaikan ujian pada pukul 14.10 dan berlari mengejar si Tononya, maka pada pukul berapa Riko dapat menyusul Tono? Option A 14.05, Option B 14.15, Option C 14.25, Option D 14.35, dan Option E 14.45. Hati-hati teman-teman, waktunya ternyata berbeda nih. Si Tononya kan jalan dulu ya 14.05, si Rikonya baru nyusul 14.10. Berarti ada selisih waktunya 5 menit. Kira-kira jarak yang udah ditempuh si Tono selama 5 menit itu berapa kilometer sih? Yuk kita hitung dulu pakai rumus segitiga JKW. Kita tutup jaraknya. Berarti dapat apa nih? Tinggal kecepatan dikalikan dengan waktu. Makanya jarak Tono setelah 5 menit nih, kita masukkan ya angkanya. Kecepatannya si Tono kan tadi 1 ya. Terus waktunya coy, 5 menit. Itu kita bikin jam, berarti dibagi 60. Berarti kita dapat 5 dibagi 60, sederhanakan 1/12 km. Jadi selama 5 menit Tono itu udah menempuh 1/12 km. Terus
Pada pukul 14.10 ketika waktunya udah sama, lah Rikonya mulai menyusul. Kita hitung dengan rumus menyusul. Lah, hampir mirip ya dengan yang tadi. Jadi kalau berpapasan tadi rumusnya kan W sama dengan C dibagi K1 plus K2. Untuk menyusul teman-teman, kita hitung selisih kecepatannya. Makanya W sama dengan jarak dibagi dengan K2 dikurangi K1 gitu ya. Kita kasih keterangan dulu. W itu adalah selang waktu dalam jam ya. J-nya adalah selisih jaraknya kilometer, terus K1 dan K2 adalah kecepatan. Di sini masih berlaku ya syarat dan ketentuannya. Apa nih syaratnya? Berangkat di jam yang sama. Karena waktunya udah sama, ya udah deh kita masukkan ke rumusnya. W sama dengan J per K2 kurangi K1. J-nya tadi selama 5 menit berarti jarak antara si Tono sama si Riko itu kan jadi 1/12 km. Lalu kecepatan. Lah di awal tadi teman-teman, kita kan udah tahu KR dibanding KT sama dengan 2 dibanding 1. Berarti K2-nya kita tuliskan 2, K1-nya adalah 1. Dapat deh 1/12 jam. Kita buat menit kalikan 60 menit diperoleh 5 menit. Berarti selama 5 menit si Riko mulai menyusul. Pada pukul berapa akan menyusulnya? Tinggal kita jumlahkan. 14.10 ditambah dengan 5 menit, yaitu 14.15. Dapat deh jawaban yang B. Bisa ya teman-teman. Nanti kalau teman-teman udah sering latihan, nanti menghitungnya bisa lebih cepat kok. Tenang aja, ini kan masih belajar gitu ya. Oke, lanjut lagi. Ya, oke, kita lanjut lagi. Cang, ini di soal yang terakhir teman-teman. Wah, sinetron Ikatan Cinta. Oke, kita coba ya. Monggo. Udah? Oke, tahan dulu, kita coba dulu bersama-sama. Aldebaran ingin menghentikan Nino menemui Andin yang berada di kampus. Nino berangkat pada pukul 11.58 dengan kecepatannya 60 km per jam. Sedangkan Aldebaran memacu mobil pukul 12.10 dengan kecepatan 90 km per jam. Jadi kalau menyusul pasti kecepatannya yang kedua itu lebih besar ya teman-teman. Kenapa? Karena udah ada perbedaan waktu. Kalau kecepatannya dia kecil atau sama, nggak jadi nyusul dong. Lanjut. Jarak berapa kilometer Aldebaran berhasil menghentikan Nino? Option A 12, option B 24, option C 27, option D 30, dan option E 36. Oke, kita hitung dulu selisih waktunya teman-teman. Karena si Ninonya itu kan jalan lebih dulu nih. Dia jalan 11.58, Aldebaran 12.10, berarti ada selisih 12 menit. Selama 12 menit berapa sih jarak yang udah ditempuh sama Nino? Oke, kita pakai rumus lagi JKW. Kita tutup jaraknya, berarti tinggal kecepatan dan waktu. Kecepatan dikalikan dengan waktunya. Kita hitung ya, jarak Nino selama 12 menit tadi itu udah berapa sih? Berarti tinggal kecepatannya si Nino 60 km per jam. Waktunya tadi 12 ya, bikin jam berarti dibagi 60. Kita dapat 12 km. Selama 12 menit si Ninonya udah menempuh 12 km. Wow, cepet banget ya. Terus lanjut nih, si Aldebaran. Dia memacu kendaraannya pada pukul 12.10. Udah sama ya waktunya teman-teman. Berarti menyusul. Pakai rumus menyusul tadi. Oke. W sama dengan J per K2 dikurangi K1.
Syaratnya sama, berangkat di jam yang sama. Jamnya udah sama ya. Oke, kita masukkan deh. J, selisih jaraknya 12 km. Dibagi selisih kecepatannya. Kecepatan si Aldebarannya 90, kecepatan Ninonya 60. Yang bawah 90 kurangi 60 dapat 30. Berarti kita dapat 12/30 jam. Gak usah dihitung teman-teman, sampai di sini aja gak apa-apa. Kenapa? Karena yang ditanya adalah jarak. Nah, jadi bukan waktu gitu ya, tapi jarak berapa sih si Aldebaran berhasil menghentikan Ninonya? Berarti jarak sama dengan K dikalikan dengan W. K-nya kecepatan si Aldebarannya, karena dia mau menghentikan kan, 90 km per jam. Masukin. Dikali waktunya tadi untuk menyusul 12/30. Kita bagi nih 90 30 bagi 30, berarti masih 3 ya yang di atas. 3 kali 12 kita dapat 36 km. Jawabannya yang option E. Gitu ya. Tetap stay tune di channel Otak Kencar ini. Please like, subscribe, and comment. Bagikan juga ke sosial media teman-teman semuanya. Semisal teman-teman ada requestan materi, bisa nih dituliskan di kolom komentar. Akan segera kita buatkan videonya.